Jadi masalah PT yang segala macam diminta di-solve sama MSCI ke bursa, malah dia create more problem. Kalau misalnya PT tersebut menjadi problem, itu outflow-nya berapa? Outflow-nya 2 billion. Masuk ke MSCI mungkin lebih susah. Saham-saham yang udah free float-nya gede di luar, misalnya kayak Bumi, ya masih bisa masuk, masih gampang masuk, karena free float-nya emang real gitu. Nah, namun, jadi outflow-nya mungkin 2 billion. Kalau sekarang kita masuk ke frontier market, nah itu outflow-nya bisa 10 billion. Jadi saham-saham yang banking kayak MSCI, BBCA, BBRI kan ada porsi di MSCI-nya. Nah, mereka akan haki barang itu. Come on, man. 10 billion dollar kayak gitu kan. 10 billion dollar 16 berapa tuh? 160 T. Iya. Iya. Siapa yang mau serap kayak gitu? Belum lagi tambah investor retail kita panik dan seterusnya. Tapi ya hopefully ya bursa sih yang saya dengar ada konglo-konglo gitu kan, konglo-konglo yang lagi meeting di luar negeri dan seterusnya langsung flight back ke Indonesia. Mereka juga panik. Terus bursa juga panik gitu kan, berusaha ngesuratin dan seterusnya. Tapi intinya ya hari ini hari raya panik se-Indonesia. Jadi ya udah. Jadi apa what to do kayak gitu kan. The question is what to do. Kita mau komplain ke bursa ya percuma kayak gitu kan. Lihatlah, kita lihat postingan IG-nya segala macam. They are trying to save their faces kayak gitu. Tapi ya which is ya it's fine karena kan mereka lembaga butuh jaga wibawanya. Ya I don't we can blame them, but there is not a wise thing to do kayak gitu. Although if you are blaming them ya kenapa gitu ya, karena apa yang kamu lakukan mereka juga nggak akan peduli, nggak akan tanggapin kita. Jadi ya udah kita adjusting strategik kayak gitu, karena ya every drop seperti kayak gini ya ada bagusnya apa, bagusnya we can find cheap things ya, yang beneran cheap gitu, dan inventoryin, kita ngehitungin, karena kan itu kebiasaan yang saya lakukan ya, saya ngehitung barang, lihat barang mana nih yang kuat, barang mana nih, tinggal kamu mau makan bubur polos atau buburnya digadoin apa kayak gitu. Nah, that's our thing to do lah ya. Jadi put emotional aside because it helps nothing except creating more problems. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi, nah kita kan perhatikan beberapa saham. Apa sih saham yang bagus? Apa sih saham yang kok RMKO specifically? Nah, apa sih saham bagus gitu? Apa sih saham yang layak di watch? Nah, seperti biasa kita akan screening terlebih dahulu ya. Jadi kita akan ngehitungin barang, terus menjadi targetin berapa banyak barang yang kita ngincar. Karena ya, although ya, saya kan akhir-akhir tahun saya udah ajak TP Petro, banyak barang lah yang saya sudah ajak TP. Tapi Petro ya saya beli balik kayak gitu. Ya namanya beli balik, literally kemarin saya beli balik kayak gitu kan. Kemarin saya ngamuk gitu kan. Anjir nih Petro udah seller gue beli anjir, malah dihantam hari ini. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur kan, porto saya udah hijau nih. Wah, Petro saya udah nggak merah nih kayak gitu kan. Tapi tidak hari ini open ARB ya, what we can do gitu ya. All we can do adalah kita ketawain aja, dan ya ketawain, bawa senang, dan udah kita enjoy the game because this is part of the game. Although ini game yang asu kayak gitu kan. Gue nggak mau main game kayak gini. Ini gamenya horror. Ini kayak main, gue tiba-tiba main Pandora level tinggi, tapi ya sudahlah kayak gitu kan. Kita pasrah, kita ya udah. Kita lihat, let's see what we can do and what should we do kayak gitu ya. Karena pertama logic ya, always use logic. Kayak misalnya Bumi kok boleh beli nggak segala macam gitu. Are you crazy kayak gitu? Man, come on, use your brain kayak gitu. Use your brain kayak gitu. Kamu mau beli Bumi. Ini kenapa volumenya nggak keluar ya? Ini RT gue tonjok juga, lo lagi bete nih, jangan bikin gue kesel lagi. Hmm. Itu biasanya sih saya nggak bete, saya nggak sedih, saya nggak apa-apa. You can tell from my face, from my voice lah. I'm just having fun gitu. Having fun, trying to calm you guys down because ya, although kalau misalnya saya nggak calm pun, saya harus berusaha nge-calm kayak gitu. Because ya, that's what it takes ya. Oke.
Kita lihat saham-saham ya. Nah, kita lihat nih, ada yang gerak-gerak nggak nih? Ada yang do something nggak? Jadi kita harus logik ya, make sense ya. Kita harus pakai, ini kenapa volumenya nggak keluar ya? Volume, volume aja gimana ya? Just volume gitu. Volume delta ya. Ya udah deh, saya stock bid aja deh. Saya stock bid aja ya, saya bingung. Saya benar-benar gaptek orangnya, saya nggak ngerti komputer. Tapi orang kan, wih trading keren, wih. Main di depan komputer mulu. Belum tahu aja dia dulu tanya gimana cara login Zoom aja kadang gue, gimana nih bro? Kayak gitu. Nah, kita lihat Bumi misal. Nah, Bumi, jadi kita harus always find a logic way, always not finding a reason kayak gitu. Bukan bukan sorry, bukan not finding excuses, tapi finding reasons-nya. Itu adalah thought process yang harus kita bangun. Misalnya Bumi kayak gitu kan. Bumi, what do you want to say? Hari ini ARB-nya low volume. ARB-nya low volume artinya apa? Artinya nggak ada yang lawan, nggak ada yang berani lawan. Dan kita lihat Bumi kayak gitu kan. Bumi. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Biasanya saya suka main di saham ARB atau saham yang bangkit dari ARB. Kenapa? Karena itu yang seru kayak gitu. Dan kalau misalnya benar, jackpotnya gede. Tapi yang kayak gitu kita nggak boleh sembarang ARB kita makan sembarang enggak. Kita harus ada perhitungannya. Nih kamu lihat, Bumi 56,8 juta lot. Berapa duit? Nah, itu yang harus kamu mikir. Berapa duit kayak gitu. Bang, berapa duit bang kayak gitu kan. Nih gue buka dan detailnya, order detailnya aja nge-lag nih. Nah, nge-lag nih kayak gitu. Artinya apa? Saking banyaknya. Nih, kita ngeklik, control all semua. Itu butuh 1,8 T. Jadi kalau orang bilang, it's a good time to buy, it's cheap already. Remember, what is cheap can get cheaper. Kayak gitu. Jadi kamu harus ngitung barang dulu kayak gitu. Wah, ini ada 1,8 T. Biasanya saya tulis ya nih Discord, saya tulis gitu. Big things-nya saya tulis. Bumi ARB tanggal 28 Januari 2008 Januari. Aduh, tanggal bagus, hari sial. Bumi gitu kan. ARB harga berapa ini? Harga 294, harga 294 56,8 juta lot. 1,86 T. Nah, ini kan 1,82 T. Nah, ini kan agak nggak make sense untuk ngebangkitin barang ini. Menurut itu, ibaratkan kamu punya anak nih. Hengki punya anak. Anaknya siapa gitu kan? Anaknya misalnya nama anak saya siapa yang keren gitu ya kan? Misalnya ya udah namanya Adinata lah. Saya punya anak namanya Adinata. Saya pingin semua orang tua yang baik, yang benar, itu pingin menyelamatkan anaknya. Tapi kita tergantung, kita sanggup nggak nyelamatin anaknya. Misal, kalau anaknya dijambret, ya udah kita akan lawan malingnya. Kita akan berusaha pukul dia walaupun jambretnya gede. Tapi kalau anaknya lagi digigit sama harimau yang besar, ya kita mau gimana lagi gitu. Gue mau selamatin mati berdua kita nak gitu kan. Ya udahlah nanti nak kayak gitu. Sorry nak gitu ya, saya realistis gitu kan. Nah itu gambarannya. Jadi kamu lihat bumi gitu. 1,8 T, Bakri nggak mau selamatin, Salim nggak mau selamatin, mau, tapi 1,8 T loh gitu. Ini baru ARB-nya, belum atasnya lagi kayak gitu. Jadi biasanya ya udah kali dua, saya bisa kali dua, langsung kamu butuh modal 3 T. Hanya untuk selamatin bumi, which is doesn't make sense. Jadi ini saya red flag dulu lah gini ya kan. Jadi oke, tanggal 28 Januari dan berdasarkan priority. Nah, nanti kita akan ngeurutin. Nah, bumi tentu not on our top list karena ini PR-nya banyak 1,82 T. 1,82 T ngapain dia selamatin misal kayak gitu. Dan selamatin 1,82 T butuh apa? Butuh duit satu. Terus kemudian kedua butuh apa? Butuh exit-nya. Exit-nya gimana? Nah, MSCI aja postpone sampai bulan Mei. Ya udah, jadi ya itu bla 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 bla. Something ya kita mikirin nanti. Tapi kita cari dulu probabilitas, harus terstruktur ya mikirnya. Kita cari probabilitas yang mana, kalau yang mana kemungkinan bangkit di luar. Mungkin nanti
cuan dulu bangkit, apa dulu bangkit, ketika semua bangkit, semua orang untung, semua ada duit, baru ketika bumi ada yang first trigger 1T, orang berani sikat semua, bumi bangkit. Nah, itu mungkin jadi win-win. Nah, itu kan menjadi suatu kesempatan. Kalau bumi, kamu mikir, ada yang bangkitin 2T. Make sense gak ada 2T-nya siapa yang berani bangkitin? Kamu. Ya saya sih berani bangkitin, tapi duitnya nggak ada. Berani doang kan, duitnya nggak ada kayak gitu kan. Begitu juga dengan kamu. Nah, all I want to say adalah kita logiknya ya gitu. Saya berani bangkitin. Jangan kan bumi. BBC aja gue berani arahin kayak gitu. Saya mau ya yang dari kripto ke saham ini untung lah gede. Saya arahin BBC, cuman duitnya nggak ada kayak gitu. Itu problemnya. Nah, oke ya. 1,82 T. Besok ARB. Nah, besok saya hitungin lagi. Apakah lotnya itu berkurang? Nah, kan kita harus tahu lotnya itu berkurang atau enggak. Makanya saya catatin. Misalnya tiba-tiba menjadi 40 juta lot. Nah, ini kan murah. 40 juta lot kalau 2 kali ARB lagi hilang 40%. Artinya hilang berapa? Artinya hilang 900 M. Sisa 1T yang dia butuh. Mampu nggak dia bangkitin 1T? Ya, dalam tanda kutip mampu. Nah, itu yang berusaha saya lakukan untuk sekarang ini. Nah, ini kita catat. Bumi, bla 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 bla. Terus kita lihat sambil kita screening ya, kita ketemu saham-saham Konglo apa, kita nge-screening dan lihat apa sih saham yang butuh diselamatkan sama konglomerasi tersebut dan mana menjadi prioritasnya. Hengki punya anak, anaknya namanya ABCDE. Nah, ternyata si CD itu pinter. Si A itu pinter, dermawan, berbakat, baik hati. Si D dan E itu moyung gitu kan. Moyung artinya nggak guna gitu kan. Yang kamu selamatin mana? Ya si A dong. Ya C, ya DE ya udah lu mati dulu lah, lu moyung nggak apa-apa gitu kan. Baru kedua BC. Nah kita harus prioritas yang mana. Nggak bisa, gue mau selamatin 5 anak yang pingin gitu. Orang 5-5 dari sperma saya pingin dong gitu kan. Tapi nggak bisa gitu. Nah itu tough choice, tough decisions, but we have to take it. Kayak gitu kan. Kita lihat lagi. Nih, nggak jelas semua ya, bukan nggak jelas lah ya. Eh, dia nggak jelas sih, tapi minimal minimal dia better daripada brand. Brand baru masuk LQ45, ARW juga gitu. Aduh, Shiba Seki ya, kayak gitu kan. Nah, kita lihat ya. Hmm, kita lihat. Kita lihat nih, kayak misal, ngecek aja gitu. Ngecek yang Taba gitu. Ingat, ini bukan akhir dari dunia ya, kecuali pakai margin sih kamu akhir dari dunia. Saya sih dari awal bilang never use margin gitu. Belajar dari pengalaman saya teguk itu ditegukin kayak gitu. Nah lihat nih, bumi, apalagi mana berani saya makanin bumi. Kenapa nggak berani kok? Bumi yang gue follow siapa? Smart Money-nya. CC. CC-nya jual bang gitu, getar biji saya gitu. Kalau saya punya barang getar biji saya gitu. Bukan hanya getar, mungkin biji saya bisa belah sendiri jadi 4, 4 belah lagi jadi 8, 8 belah lagi jadi 16 gitu. Bisa belah sendiri dia gitu. Getar, kamu follow CC, CC-nya ngejual gitu. Segetar-getarnya. Nah, terus kemudian tapi CC-nya siapa? Institusi atau orang yang gue follow? Nah, itu saya nggak tahu. Kita nggak bisa tahu. Nah, oke, kita lihat ya, mereka jual. Oke, ketika mereka jual, nih kamu lihat, kenapa saya bilang first problem itu selalu source problemnya yang kemarin nge-crash itu dari bumi. Karena bumi kan bisa margin gede dan orang itu semua margin gede. I don't know deh apa yang mereka pikirkan. Tapi ya sudahlah, itu mereka. Nah, kamu lihat nih, pasar nego. Nah, kayak gini-gini. Ini kan ada yang buang-buang barang nih. Pasar nego pindahin, pindahin gitu-gitu pindahin kan. Ini artinya apa? Ini adalah orang-orang yang pakai margin biasanya. Jadi duitnya nggak mampu ya dia margin ya mau nggak mau dia nego pindah barang. Nanti baru mikir settlementnya. Jadi ini adalah ya barang-barang margin. Oke, first patch nothing. Cek lagi, 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 cek lagi. Jawabannya nggak ada. Terus cek, 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 cek. Mora. Nah, Mora adalah saham yang mau masuk MSCI. Seharusnya dari gameplaynya dia ya. Nah, dia kan mau merger lah, mau bla bla bla. Nah, ini Mora. Tutup trading view. So, nah kita lihat Mora gitu kan. Nah, lihat nih Mora ada volume. Artinya apa? Artinya ada yang ngelawan. Good nggak yang ngelawan? Kita lihat dulu gitu.
priority nggak nih? Oh, sorry, ini pasar nego. Nah, yang makan AI. Yang ngebuang DPFS. DPFS ini siapa? Seharusnya juga ya dia-dia juga. Nah, ini kan 9.000. 9.000. 9.000 berapa duit sih? 9.000, 11M. 11M nggak perlu MM-nya deh. Gue bangkitin juga bisa kayak gitu kan. Tapi bumi gue nggak bisa. Nah, kurang lebih itu yang mau saya sampaikan. Makanya kamu harus runtun cara berpikirnya ya. Runtun tahu, wah ini yang mana, ini yang layak atau enggak, ini yang asu kayak gitu kan. Yang mana kayak gitu. Kita harus tahu. Nah, Mora kita lihat bad enggak gitu. Not so bad. Ada corporate action segala macam. Tulis aja terlebih dahulu gitu ya kan. Jadi kamu tahu Mora. Oke. Bla 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 bla. Lupakan, nggak ada yang menarik. La la la. Ingat ya, jadinya kita kalau ada ini sih kesempatan banget kalau kita beli barang Konglo harga murah. Nah, kamu stres. Saya juga stres. Emiten stres. Big player yang main gede stres juga. Saya ada tahu orang yang bumi dia masuk. Jadi yang saya cerita lah ya, ada sosok yang dia jual barangnya semua untuk ngetahanin petronya. Saya hitung-hitung, total barang dia 3T. Bangun pagi, hilang 20%. 20% ya? Bumi berapa? Hilang 15%. Kamu bayangin dia gimana? Kayak gitu. 15% kayak gitu. Gimana kamu bayangin dia? Dia udah, gua harus all out. Udah Petro nggak masuk, udahlah nggak masuk masuk. Gua all out, gua bumi. Gimana pun gua harus bumi masuk. Buminya di rudal gitu, duar gitu. Buminya di rudal paling susah bangkit lagi. Nah, dia gimana? Mau garuk biji pun nggak bisa kayak gitu. Udahlah, udah menciut hari ini today. Itu la ITMG gitu kan. Terus kalau pertanyaannya, sekarang apakah akan masuk ke saham-saham fundamental kok? Ya, maybe yes, maybe no kayak gitu. Tapi ada beberapa watchlist yang saya lihatin. Nah, ITMG misal kamu mau ini jadi you adjust to your strategic ya. Misal, gua mau dividend yield misal gitu kan. Ingat ya, thought prosesnya ya gitu. Misal dividend yield ITMG berapaan sih Neng? Nah, kita nanya GPT kayak gitu kan. Nah, ya saya malas gitu. Lalala 9 sampai 13%. Nah, 9 sampai 13%, ya yieldnya 13%, let's say. Nah, kamu lihat ITMG, impact nggak? Nggak begitu impact. Nah, ITMG sekarang NI-nya dalam quote unquote lagi buyback terus-terusan. Makanya sahamnya cenderung nggak kemana-mana. Fundamentalnya bagus, terus harga batu bara gimana ya? Nggak, I don't care lah ya gitu. Nah, NI-nya buyback terus-terusan. Nah, ini quite a unique opportunity if lu mau sisihkan misalnya, lu punya duit banyak, lu mau sisihkan, wah ITMG gue mau beli, untuk apa? Untuk dividend yield, untuk anak gua sekolah, untuk anak gua nikah, untuk anak gua kuliah kayak gitu. It's definitely a right time to buy. Jadi kayak gini-gini kamu harus cari dan adjusting kamu posisinya mau yang mana. Nah, itu satu. Makanya momen-momen gini adalah momen-momen yang kamu deploy cash kamu masuk. Tapi apakah beli besok? Sabar dulu kayak gitu kan. Sabar dulu. Nah, tapi ya ngerti lah ya mudeng ya gitu ya kan. Mudeng ya. Oke, cek lagi. Bla 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 bla. Nggak ada. Nih, cet 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 cet. Nih Astra. Astra sih menurut saya salah satu saham yang paling kasihan itu Astra sih kayak gitu kan. Astra akumnya sangat 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 gede. Nih sangat 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 gede. Tapi ya kamu dapat kesempatan untuk membeli di harganya dia kayak gitu. Nih ya misal ya kita Astra nih. Rally ya, ini kan rally. Volume pertama rally-nya mana? Dari sini kan? Ini iya rally. Jadi kan ini juga udah ada volume. Jadi kamu tariknya dari sini. 28 Mei. Let's say 28 Mei. Astra. 28, 5, 6. Baru saya mau ganti plat mobilnya jadi B28 RMR. Kena zong hari ini. Tak jadilah 28. Iya. Eh, 28 Mei gitu kan. Oh, beli- Nah, kita lihat nih. Padahal 28 angka hoki loh.
Hokinya tidak berpihak. Gitu. Bener hoki sih, hokinya pergi gitu. Oposisi hokinya. Ada. Hmm, nah, mana ya 28. Kita tunggu asinya. Kamu lihat nih, lihat dia ngakum berapa banyak? 3,5 T. 3,5 T, 5 T, 6 T, 6 T, 6,5 T, 7 T dia makan segitu banyak. Yang keluar retail semua. Nah ini harganya berapa? 5.800. Lowest berapa? Lowest 5.600 gitu ya kan. Nah sekarang harganya berapa? Tadi ya sudah mendekati. Ini momentum, opportunity untuk orang yang mau. Apakah lu mau kok? Enggak. Kayak gitu kan. Gue prefer yang lain. Gue prefer saham ARB, bangkit gue sikat gede-gede, nah, baru enak kayak gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ingat thought prosesnya gitu. Itu mengenai ASI gitu kan. Terus kemudian nih misalnya uang di akum. Kenapa nih uang di akum? Kesempatan nggak nih? Aneh-aneh aja kalian sukanya. Misalnya uang nih, kamu lihat. Nah, saya tahu di otak saya kayak gitu. Uang kemarin bangkit dari ARB tanggal 26 Januari. 26 Januari siapa yang ngebangkitin? ES. ES related to broker Pak Happy gitu. Misal kayak gitu kan. Misal gitu kan. Tanggal 27. Nah, ES-nya buang nggak? Nggak buang. Artinya apa? ES-nya apa? Nah, ES-nya quote unquote ya lagi pegang barang ini. Ya kamu bisa dapat average di harga dia. Good nggak? Can be good, can be bad kayak gitu kan. Tapi sekali lagi thought prosesnya. Ini bisa nggak kamu jadi ngincar? Jadi ngincarnya silakan masing-masing ya. Karena bangkit dari ARB itu akan sangat sulit. Saya akan kasih tahu kalian prioritas yang saya incar apa. Tapi I cannot tell you when it comes to the execution. I cannot tell you, I cannot do that. Bukan I cannot do that ya. There is no time gitu. Millisecond gue harus enter kayak gitu. Misalnya 56 juta lot, 8. Ada yang makan 10 juta lot, ada yang makan 10 juta lot lagi, sisa 4. Misalnya sisa 36 juta lot, sisa 5, misalnya sisa 20 juta lot. Nah, gue misalnya mau makan 5 juta lot. Mau nggak mau gue harus langsung klik kayak gitu. Nah, itu yang harus saya lakukan. Dan ya kalau saya bisa ngechat lu buy gini 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 gini, ya artinya apa? Artinya mungkin saya nggak trading kayak gitu. Itu bisa. Jadi ya komentator kayak gitu kan. Nah, no risk. Tapi that's not what I wanna become and I wanna do kayak gitu. Seperti gitu. Lanjut, bla 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 bla. ADCP. ADCP ada apaan ya? Akum terus gitu kan. Wah, YP. 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 YP-nya kumpulin terus. Ini lumayan bagus ya. Ada yang ngakum terus-terusan dan seterusnya. Cuman nanti ya. Takutnya apa? Takutnya saham Konglo bangkit, dia tetap masih belum bangkit. Jadi saya skip dulu, nanti dulu gitu. Saya akan prioritaskan saham-saham yang bangkitnya kencang terlebih dahulu. La 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 la, nggak ada. La 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 la. Terus kalau bangkit, apakah orang-orang lain keluar? Nah, kan kamu akan ketemu banyak orang ngomong gitu. Kalau misalnya dia besok bangkit ARB, gua akan TP dulu deh. Gua akan cut loss dulu deh. Biasanya kayak gitu. Orang akan mengatakan hal-hal seperti itu. But believe me, ketika mereka udah cut ARB dimakan naik kenceng, mereka FOMO lagi, mereka akan sikat lagi barangnya dan mereka akan nyangkut lagi. Jadi the only game yang you harus play adalah dekat-dekat ARB-nya aja. Kalau misalnya iya, dan kalian harus fast hand margin. Ingat itu ya. I've been reminding you guys repeatedly, jangan margin gitu kan. Ya masa kalian harus dapat teguk kayak saya baru kalian belajar gitu, jangan. Itu there is a point saya menceritakan, wah gue teguk tuh kena loh, gue itu bangkrut loh, dan gue minus, gue bad debt, itu poinnya kayak gitu. Jangan diingatin. Nah, makanya saya kemana-mana, boleh nggak gue sebutin lu bangkrut segala macam, oh boleh gitu. Terus setelah udah gue selesai live segala macam, semua orang bakal ngomong hal sama. Lu tadi cerita teguk, ngomongin teguk, terus terang-terangan ngomong teguk kayak gitu, dan lu kan looks bad ya, Heng ya. Misal orang bilang kan, lu kan rugi, lu kan mentor, lu nggak boleh ketahuan bangkrut gitu dong. Loh, what is wrong with that? Kayak gitu ya kan. Perlu di-cut nggak? Ya, people always keep asking that kayak gitu. Ya, there's no need to cut, karena ya that's the fact.
ya kan? Nggak ada yang perlu ditutupin. I'm not a perfect perfect guy gitu ya kan. Jadi itu makanya saya share. Perlu cut nggak perlu cut. Jadi ingat itu. Tapi ya kalau udah keburu margin, udah keburu margin kok gimana? Ya besok sih gereja nggak buka, tapi ya silakan aja kamu datang. Atau malam ini boleh kayak gitu. Nah silakan aja gitu. Nah Adaro, bagus nggak? Bagus gitu. Nah saham-saham back to saham-saham fundamental ya kinda ada something kayak gitu ya. Adaro. Kita bisa lihat lah AKBK smart money-nya makanin barang-barang Adaro. Tapi again, saya memilih saham-saham yang mau bangkit dari ARB terlebih dahulu. Itu menjadi top priority saya karena dan saya bukan revenge ya. Ingat loh, remember loh. Saya nggak ada mentality revenge kayak gitu. Kalau besok masih buminya nggak bangkit-bangkit, maksudnya nggak naik-naik ya udah, saya liatin aja kayak gitu. Tapi kalau bangkit, saya mau partisipasi untuk barang kayak gitu. Ideally seharusnya 3 kali. Seharusnya besok masih ARB, lusa baru mulai kebongkar beberapa barang seharusnya. Tapi the way I see it adalah sebenarnya I see ada lucu juga ya. MSCI bikin panik. Tahu nggak? Kita kan rugi nih. Kita rugi. Yang paling diuntungkan di situ, nggak ada yang paling diuntungkan sih. Yang paling oke di situasi semua orang rugi itu siapa? Orang-orang yang brokernya cepat bisa enter first order di awal kejual. Asing mana bisa kejual gitu, nangis dia gitu. All they can do adalah mereka nunggu kayak gitu, kayak pasrah gitu. Gue udah pasang ARB nggak kejual gitu. That's all they can do. Tapi kalau kamu pakai ajaib ya udah gitu kan. There is a reason you need ajaib miracle untuk bisa bangkit. There is a reason it's called ajaib. Gitu. Baru kemarin ketemu direksinya. Izin. Ditraktir makan lagi. Aduh, lupa cek. Diludahin. Hui. Gitu kan. Nah, izin kayak gitu. Nah, kita lihat. Nah, bagus. Mau beli saham gini boleh nggak? Boleh. Gitu kan. No worries. Terus kemudian cek lagi. Nih, rokok-rokok bagus. HMSP bagus. Win bagus, gudang garam bagus. Kalau misalnya mental, gue nggak kuat mental gue. Kalau besok bangkit ARB gimana? Ya udah mainlah saham-saham seperti gini, kayak gitu kan. Nih, ini kan ada saham-saham bagus juga. Ini bukan crash, this is, bukan crash, melainkan ya crash, tapi dalam artian bukan crash, crash meninggal dunia, bukan. Tapi crashnya melainkan crash dari bursa itu ya ada peraturan yang kena efek. Jadi ya cuman hanya ya short term aja. Kalau kalau bursanya sepakat, saya yakin lah mereka hari ini lembur lah kayak gitu kan. Mereka nggak lembur sih lu parah, lu banyak orang mau mati gara-gara lu sih nggak lembur, lu nggak ada otak gitu kan, nggak mungkin lah. Harusnya mereka lembur, mereka masih punya hati lah. Nah lihat kayak MBMA, AKBK lagi gitu kan, tohir-tohiran. Terus lanjut. Nah, Tohir kinda apa? Kinda strong kayak gitu. Kenapa? Biji Tohir kayak gitu kan. MDKA. Nah, MDK juga AK juga. Jadi asingnya malah pindah ke eh asing-asingan. Lanjut, terus kemudian apalagi ya? Barang-barang bagus. Gue akan ngelihat barang-barang yang gue pernah incar bagus, terus gue ketinggalan. Terus kemudian cek lagi, la 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 la. Tekim, misal. Tekim. Nah, Tekim asingnya makan gede. Retailnya keluar gede. Ini ya good price nih. Yang makanin Tekim siapa? Coba. DH sama PP. DH itu broker apa? Brokernya Sinarmas. Broker DH. Nih, Sinarmas Sekuritas. Broker PP. Aldira Aldira Cita Sekuritas. Itu juga punya Sinarmas juga. Ini kan artinya apa? Artinya mereka ada kepentingan. Tekim. Tulis dulu kayak gitu kan. Tulis dulu. Inet gimana ya Inet ya? Tuh, jahat sih Inet. Coba kasih menang. Nggak dikutuk kan. Lu kasih, gua mau di sini lu jual ke gua ya. Nggak mau. Gua haki kayak gitu. Terus orang Stockbit ya bilang, wah Hengki mau dapat barang murah. Habis lah. Kepikiran aja.
La 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 la. Ini tuh game. WiFi gimana ya WiFi? Oh WiFi. Oh WiFi. WiFi sekarang ya. Kinda nih kan, bener. Kinda. Gue baru mau bilang kinda menarik secara price-nya gitu. Lihat dimakan lagi. Tapi apakah saya mau? Lihat dulu kayak gitu. Kita kan harus bet-nya yang menguntungkannya. SSIA. Beuh. SSI ya, sia-sia nih pertarungan. Nah, ini SSIA. Aduh, yang beli berdasarkan HP gimana ya? Anjay, HP-nya ternyata beli lagi. Nah, ini good nggak? I don't think this one will be a bad trade if you invest or buy these things kayak gitu. Cuman again, saya memilih eh saya memilih adalah cari yang oke. Terus kemudian kalau untung saya baru masukin ke saham-saham yang seperti ini. Kalau untung, kalau rugi ya udah kayak gitu. Itu trading lah ya. That's just trading kayak gitu. Jadi podcast sama Ata belum keluar ya, tapi dia ada ask me one question yang gue udah jawab. Dia podcastnya mungkin hari Sabtu kemarin. Dia he ask me kayak gitu kan. Satu kebohongan yang paling besar di dunia trading yang saya jawabnya spontan kayak gitu. Trading itu enak, gampang kaya gitu kan. Enggak boy gitu kan. Trading itu very stressful. Udah stres belum pasti dibayar. Kadang bayar lagi kayak gitu. Udah mikir nggak dibayar, bayar orang lagi kayak gitu kan. Udah mikir susah-susah, butuh lawan emosi, butuh lawan keadaan. Nah kayak gini Java. Ayam-ayaman bagus nggak? Bagus. Jadi still ada saham-saham yang bagus. Benar gitu kan. Lanjut, 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 lanjut. Keter. Keter saham apa ini? Nah, Keter ada yang makan. Asingnya makanin terus nih Keter. Nah, gini-gini good price nggak? Good price kayak gitu. Kan dia mau di backdoor katanya gitu kan. Nah, jadi selalu masih ada bagus. Agi kemarin saya jual. Nah, AKBK-nya makan lagi. Kenapa ya AKBK-nya makan gitu gede ya? Ini XL-nya sayang jual nih. Kemarin saya jual, hari ini saya udah nggak jual lagi gitu. Oke. Kemarin kan saya yang nggak sengaja kebuka porto ya ke kalian ya kan kalian lihat saya punya Agi beberapa habis kan gitu. Hmm. Ini saya nih nggak jual-jual la 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 lihat lihat dada aja akum loh. Dada hari ini menang di antara semua orang. Lanjut. Nah, Kija. Oke. La 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 la. Nih kan WiFi, Akum, Inet. Inet emang Akum? Enggak lah. Kenapa panik asing pusing dia gitu kan. Lawannya asing, INKP. Nah, INKP 11%. Nih yang tahanin siapa? DH sama PP. Kalau nih, ini kan tadi saya ngajarin kamu mencari dulu barang yang bagus kayak gitu kan. Barang yang quote unquote layak kayak gitu. Nah, ini kan bagus banget. Akum, 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 akum. Ini kesempatan nih yang makan DH sama PP. Nah, dari kemarin kamu lihat nih, misal I'm going to teach you how to find a good one gitu ya kan. Nah, misalnya DH sama PP ini kan mereka makanin terus, mereka makanin terus. Yang seller today, kenapa Tekim sama INKP berbeda gitu kan? Kenapa Tekim itu minusnya lebih dikit daripada INKP? Nah, kamu lihat yang jualan hari ini siapa? PD gitu. Nah, ini barangnya dari mana? Nah, kalau barang kayak gini agak susah ya, karena inventorinya kamu harus kacak-kacak lagi, acak-acak lagi untuk bisa dapat barang. Cuman ya you betting on siapa? Sorry, ini INKP ya. Ya ini Tekim ya. Kita lihat INKP kayak gitu. INKP nih, DH sama PP. Dia punya kepentingan DH, PP. Nah, yang buang siapa? PD. Nah, ini juga barang entah dari anta berantak tiba-tiba keluar. Ya sudah, tapi itu yang harus kalian lakukan. Cara menghitungnya. Lanjut lagi, apa sih yang menarik? Kayak gitu kan. Apa sih? Oh, LPKR. Kemarin ada isu rumah susun diambil proyek LPKR. Benar nggak sih cara transaksi? Oke, kita lihat. Wah, PDXL yang makan, yang buang ZP.
Saya ingat banget nih, ini ada yang ngomongin terus nih, gitu kan. Aduh, ini yang jualan JP. Alamak, sadisnya gitu kan. Nih, yang jualan siapa? Yang jualan siapa gitu kan. Ini bagus atau nggak bagus? Jualan JP terus kayak gitu. Ya udahlah. Inilah. Nah, Mina, let's say nih Mina. Mina tadi sempat gimana? Mina sempat bangkit ARB. Nih kita lihat. Nih, Mina sempat bangkit ARB. Nah, Mina, nih kamu lihat Mina ya. Nih kita hit cara logiknya. Mina 3,7 juta lot. 3,7 juta lot dan yang akum net buy cuma 500.000 lot. Artinya apa? Artinya banyak yang tektok. Ini kan net, kita bikin value. Nah, ini tektok-tektok semua nih gitu kan, tektok, YP-nya tektok, CC-nya ya ada tektok. CC-nya menang gitu kan, tektok gitu. Nah, ini yang tektok. Dan udah, Mina 500.000 lot. 500.000 lot, berapa duit sih di harga 400.394 ini? Let's say, izin kita hitung. Sialan, gue kan post lagi jelek ya. Si Big Mo malah ngeledekin balik. Ayo kita stream, sawer lu kayak gitu. Sialan gitu ya kan. Nah, ini misal